Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, untuk sesi 5.4 tentang tren platform terkini dari software merupakan bagian keempat dari bab kelima, yakni infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Pertama, tren platform terkini untuk software yang kita ketahui adalah Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source atau open source software adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrogram lepas di seluruh dunia. Menurut asosiasi profesional di bidang perangkat lunak open source, opensource.org, perangkat lunak open source adalah gratis dan dapat dimodifikasi oleh pengguna. Pekerjaan yang diperoleh dari bahasa pemrograman aslinya juga harus gratis dan dapat disebarluaskan oleh pengguna tanpa memerlukan izin tambahan. Definisi perangkat lunak open source tidak terbatas pada sistem operasi maupun perangkat teknologi tertentu, meskipun kebanyakan perangkat lunak open source saat ini menggunakan sistem operasi Linux ataupun Unix. Perangkat lunak open source terus berkembang selama lebih dari 30 tahun dan terbukti dapat diterima dan diproduksi secara komersil. Perangkat lunak berkualitas tinggi. Perangkat lunak open source yang terkenal diantaranya adalah Linux Server Web HTTP buatan Apache, Mozilla Firefox, serta Apache OpenOffice untuk PC. Perangkat lunak open source digunakan sebagai alternatif murah selain Microsoft Office. Sebagian besar perusahaan penyedia perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software diantaranya adalah IBM, HP, Dell, Oracle, dan SAP. Sekarang, menawarkan produk mereka yang kompatibel dengan sistem operasi Linux, kita dapat menemukan lebih banyak definisi tentang perangkat lunak open source dari Open Source Initiative serta sejarah perkembangan perangkat lunak open source pada penelusuran bab ini. Pertama adalah Linux. Mungkin perangkat lunak open source paling terkenal adalah Linux. Sistem operasi yang berhubungan dengan Unix. Linux diciptakan oleh pemrogram asal Irlandia bernama Linus Torvalds dan pertama kali ditampilkan di internet pada Agustus tahun 1991. Linux dapat diaplikasikan pada ponsel, smartphone, netbook, dan perangkat elektronik pelanggan lainnya. Linux tersedia secara gratis dan dapat diunduh dari internet atau dengan harga yang murah dengan menyertakan tambahan alat-alat bantu dari vendor seperti Red Hat. Meskipun Linux tidak terlalu banyak digunakan pada PC, namun mereka mendominasi untuk LAN, server, web, dan pekerjaan komputasi dengan kinerja tinggi. IBM, HP, Intel, Dell, dan Oracle telah menjadikan Linux bagian utama dalam penawaran mereka ke berbagai perusahaan. Bangkitnya perangkat lunak open source, terutama Linux dan aplikasi pendukungnya, memberikan dampak mendalam bagi platform perangkat lunak atau software pada banyak perusahaan. Penghematan biaya, keandalan dan ketahanan serta integrasi karena Linux mampu beroperasi pada berbagai platform perangkat keras atau hardware dari mainframe, server, bahkan klien. Yang kedua adalah perangkat lunak untuk web, yakni Java, HTML, dan HTML5. Java adalah sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri, serta bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. Java diciptakan oleh James Gosling dan Green Team di Laboratorium Sun Microsystems pada tahun 1992. Pada 13 November 2006, Sun merilis Java sebagai perangkat lunak open source di bawah peraturan GNU General Public License (GPL) yang prosesnya selesai pada 8 Mei 2007. Platform Java telah menyebar ke ponsel, smartphone, mobil otomatis, pemutar musik,
peralatan game, dan akhirnya ke sistem TV kabel yang menyajikan konten interaktif dan layanan berbayar per tayangan. Perangkat lunak Java dirancang untuk dapat beroperasi di seluruh jenis komputer dan perangkatnya, tanpa memandang jenis mikroprosesor maupun sistem operasi yang digunakannya. Oracle Corporation memperkirakan sekitar 3 miliar peralatan menggunakan Java, dan ia merupakan perangkat lunak pengembangan paling populer untuk perangkat mobil yang menjalankan sistem operasi Android. Ini dilihat dari TAF 2012. Untuk setiap lingkungan komputasi yang menggunakan Java, Sun menciptakan Java Virtual Machine yang akan menginterpretasikan bahasa pemrograman Java kepada mesin tersebut. Hasilnya, perintah program yang telah ditulis satu kali dapat digunakan seluruh perangkat yang memiliki Java Virtual Machine. Perangkat lunak pengembang Java dapat menciptakan program kecil atau applet yang dapat ditempel pada laman web, diunduh dan dijalankan pada browser web. Sebuah penjelajah web atau browser adalah perangkat lunak yang mudah digunakan dengan dukungan tampilan grafis yang mudah dipahami oleh pengguna. Serta untuk mengakses web tersebut, sumber internet lainnya seperti Internet Explorer, buatan Microsoft, Mozilla Firefox, Google Chrome adalah contoh pada level perusahaan. Java digunakan untuk aplikasi e-bisnis, e-commerce yang lebih rumit yang memerlukan komunikasi dengan administrator sistem pemrosesan transaksi. Berikutnya adalah HTML dan HTML5. Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan halaman web untuk guna menentukan bagaimana tulisan, gambar, video, dan suara ditempatkan pada laman web, serta untuk menciptakan link-link dinamis ke objek ataupun halaman web lainnya. Dengan menggunakan link-link tersebut, pengguna hanya perlu mengarahkan pointer ke kata atau gambar, kemudian klik, dan segera mungkin akan diarahkan ke dokumen lainnya. HTML sejatinya dirancang untuk menciptakan dan menghubungkan dokumen-dokumen statis yang sebagian besar berupa tulisan. Bagaimanapun saat ini, situs web lebih menjurus ke arah sosial interaktif dan banyak halaman web menyertakan elemen-elemen multimedia, yakni gambar, suara, dan video. Aplikasi plugin dari pihak ketiga seperti Flash, Silverlight, dan Java telah dibutuhkan guna mengintegrasikan media-media yang kaya ini dengan halaman web. Bagaimanapun add-on ini memerlukan pemrograman tambahan dan menimbulkan sedikit hambatan pada pemrosesan komputer. Ini mengapa Apple menghapus dukungan Flash dari perangkatnya. Evolusi selanjutnya adalah HTML yang disebut dengan HTML5. Memberikan solusi bagi masalah ini yang memungkinkan kita untuk menempelkan gambar, audio, video, dan elemen lainnya langsung ke dalam sebuah dokumen tanpa perlu membebani prosesor. HTML5 juga mempermudah halaman web untuk berfungsi pada perangkat penampilan yang berbeda. Di antaranya perangkat mobil, demikian juga desktop, dan HTML5 juga mendukung penyimpanan data secara offline untuk aplikasi yang terdapat pada halaman web. Halaman web akan dijalankan lebih cepat, layaknya aplikasi smartphone. Meskipun HTML5 masih dalam tahap uji coba, elemen-elemennya telah digunakan pada sejumlah perangkat internet. Di antaranya adalah browser Safari buatan Apple, Google Chrome, dan versi terbaru dari browser Firefox. Gmail, Google Reader juga mengadopsi bagian-bagian dari standar HTML5. Situs web yang bertuliskan iPad Ready menggunakan teknologi HTML5 secara meluas, di antaranya CNN, The New York Times, dan CBS. Berikutnya kita akan membahas tentang layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Layanan web atau web service mengacu pada rangkaian komponen perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi web yang bersifat universal. Mereka dapat melakukan pertukaran informasi di antara dua sistem yang berbeda, tanpa memandang sistem operasi atau bahasa pemrograman yang menjadi dasar sistem tersebut. Mereka dapat digunakan untuk membangun aplikasi standar terbuka berbasis web yang menghubungkan dua sistem pada organisasi berbeda. Dan mereka juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang menghubungkan sistem-sistem terpisah di dalam suatu perusahaan. Layanan aplikasi web tidak
bergantung pada suatu sistem operasi ataupun bahasa pemrograman. Dan aplikasi yang berbeda-beda dapat digunakannya untuk berkomunikasi satu sama lainnya dengan cara yang standar tanpa perlu membuang waktu untuk menyesuaikan kode pemrograman. Nah, dasar teknologi layanan web adalah XML yang merupakan singkatan dari Extensible Markup Language. Bahasa pemrograman ini dikembangkan pada tahun 1996 oleh World Wide Web Consortium atau W3C, yakni badan internasional yang mengawasi pengembangan web. Sebagai bahasa pemrograman yang tangguh dan fleksibel, melebihi HTML untuk halaman web, HTML terbatas pada bagaimana data seharusnya dipresentasikan dalam bentuk halaman web, sedangkan XML dapat melakukan presentasi, komunikasi, dan penyimpanan data. Dalam XML, sebuah angka bukanlah sebuah angka seperti yang kita kenal. Tag pada XML menspesifikasikan apakah angka tersebut mewakili harga, tanggal, kode pos. Nah, di sini kita lihat tabel 5 tentang contoh bahasa pemrograman XML. Di mana bahasa Inggrisnya adalah subcompact, XML ada automobile type sama dengan accent subcompact. Bahasa Inggrisnya ada 4 passenger, 4 passenger. Ini adalah buka tutup passenger unit sama dengan accent pass lebih besar 4 accent passenger. Harga price currency USD $16 price. Dengan menandai elemen-elemen pada konten sebuah dokumen, XML memungkinkan komputer untuk memanipulasi dan menginterpretasikan data mereka secara otomatis dan menjalankan operasi pada data tersebut tanpa intervensi manusia. Browser web dan program komputer seperti perangkat lunak ERP dan pemrosesan pesanan dapat mengikuti aturan-aturan terprogram untuk mengaplikasikan dan menampilkan data. XML menyediakan format standar untuk melakukan pertukaran data, memungkinkan layanan web untuk meneruskan data dari satu proses ke proses lainnya. Layanan web dikomunikasikan lewat pesan-pesan XML melalui protokol web standar. Nah, perusahaan-perusahaan menemukan dan menempatkan layanan web lewat sebuah direktori sebanyak mereka menempatkan layanan pada buku alamat Yellow Page. Dengan menggunakan protokol web, sebuah aplikasi perangkat lunak dapat terhubung bebas untuk berkomunikasi dengan aplikasi lainnya tanpa perlu memodifikasi bahasa pemrograman di antara aplikasi yang berbeda tersebut. Nah, semua programmer memiliki standar yang sama. Berikutnya adalah kumpulan layanan web yang digunakan untuk membangun sistem perangkat lunak atau software suatu perusahaan mewakili apa yang disebut dengan arsitektur berorientasi layanan atau arsitektur berorientasi layanan atau Service Oriented Architecture atau SOA. Adalah rangkaian layanan serba lengkap yang mengkomunikasikan aplikasi kerja perangkat lunak satu sama lain. Tugas-tugas bisnis diselesaikan lewat pelaksanaan rangkaian layanan ini. Para pengembang perangkat lunak menggunakan ulang layanan-layanan ini dengan kombinasi yang berbeda untuk mengumpulkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Nah, di sini para vendor utama perangkat lunak atau software menyediakan perangkat dan keseluruhan platform dalam membangun dan mengintegrasikan aplikasi dengan menggunakan layanan web. IBM menyertakan perangkat layanan web untuk platform perangkat lunak atau software e-business yang bernama WebSphere. Dan Microsoft menggabungkan layanan web pada platform Microsoft.net yang dikembangkannya. Nah, di sini kita akan coba contoh gambar dari perusahaan rent a car menggunakan layanan web. Sistem a car menggunakan layanan web untuk sistem booking online. Sistem booking online. Ini. Yang bekerja sama dengan situs web Southwest Airlines. Meskipun sistem kedua perusahaan memiliki platform teknologi yang berbeda, orang yang memesan tiket pada penerbangan pada southwest.com dapat memesan sebuah mobil sewaan dari rent a car tanpa perlu meninggalkan situs web perusahaan penerbangan tersebut. Jadi ini web service-nya semua bekerja di sini. Langsung ke server. Ketimbang bergumul dengan sistem reservasi rent a car untuk berbagi data dengan sistem informasi milik Southwest, rent a car menggunakan teknologi layanan web Microsoft.net sebagai perantara. Pemesanan dari Southwest diterjemahkan ke dalam protokol layanan web
yang kemudian diterjemahkan ke dalam format yang dapat dimengerti oleh komputer $rent-a-car. Perusahaan penyewaan mobil lainnya telah mengkoneksikan sistem informasi perusahaan penerbangan sebelumnya. Namun, tanpa layanan web, koneksi-koneksi tersebut harus dibangun ulang setiap kali dipakai. Nah, layanan web menyediakan cara standar bagi komputer perusahaan $rent-a-car untuk berhubungan dengan sistem informasi lain tanpa harus membangun link khusus di antara mereka. Nah, saat ini $rent-a-car memperluas layanan webnya dengan terhubung langsung dengan sistem operator biro perjalanan kecil, pemesanan perjalanan besar, dan seperti sebuah sistem situs web nirkabel untuk ponsel dan layanan di sini. Ini jadi service webnya terkoneksi dengan Southwest Airlines System, Tour Operator System, Travel Reference System, Wireless Web Store, Site, Future Business Partner tergabung dalam satu jaringan yaitu Microsoft Service menggunakan Microsoft.net, dan ini akan langsung terhubung dengan server dan legacy reservation system. Ini adalah masuk ke $rent-a-car system. $rent-a-car menggunakan layanan web untuk menyediakan prosedur standar untuk mengkomunikasikan perangkat lunak yang dimilikinya dengan sistem informasi perusahaan lain. $rent-a-car dapat menggunakan rangkaian layanan web ini untuk terhubung dengan sistem informasi perusahaan lain tanpa harus membangun link khusus pada sistem perusahaan tersebut. Berikutnya kita akan membahas tentang layanan alih daya, perangkat lunak, dan cloud service. Nah, saat ini perusahaan melanjutkan penggunaan sistem warisan yang masih mampu menjawab kebutuhan serta membutuhkan biaya yang sangat mahal apabila harus diganti. Namun mereka akan membeli dan menyewa sebagian besar aplikasi perangkat lunak dari pihak luar. Nah, di sini ada 3 sumber bagi perangkat software eksternal. Nah, rangkaian software terdiri dari perusahaan penyedia software komersil, mengembangkan aplikasi alih daya untuk disesuaikan dengan sistem perusahaan melalui perusahaan penyedia perangkat lunak eksternal, layanan software, serta perangkat bantuan berbasis cloud computing. Masuk pertama adalah perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan atau software terpadu dan software perusahaan. Di sini kita telah membahas tentang berbagai macam software untuk terpadu untuk aplikasi perusahaan. Sebagai salah satu bentuk utama dari komponen infrastruktur teknologi informasi adalah software terpadu atau software package. Adalah rangkaian program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya untuk tujuan komersil, untuk memudahkan perusahaan tanpa harus menulis ulang program dengan fungsi-fungsi tertentu seperti proses penggajian dan penanganan pesanan. Nah, perusahaan yang penyedia aplikasi perangkat lunak perusahaan atau software perusahaan seperti SAP, Oracle, PeopleSoft telah mengembangkan perangkat lunak terpadu yang andal dan dapat mendukung proses-proses utama sebuah bisnis berkelas dunia, mulai dari penggudangan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, kepada divisi keuangan maupun sumber daya manusia. Sistem perangkat lunak atau sistem software berskala besar ini menyediakan sistem perangkat lunak tunggal terintegrasi dan dapat digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia dengan harga lebih murah ketimbang mereka harus mengembangkannya sendiri. Dan ini akan kita bahas di bab 9. Berikutnya adalah pembahasan dari alih daya. Alih daya atau outsourcing perangkat lunak atau outsourcing software memungkinkan perusahaan untuk mengontrak perangkat lunak atau yang software yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya atau merawat sistem warisan yang telah ada melalui pihak luar yang seringkali beroperasi di luar negeri dan di wilayah dengan tingkat gaji rendah di seluruh dunia. Nah, menurut kalangan analis industri, dana yang dihabiskan untuk mengalihdayakan layanan teknologi informasi di luar negeri mencapai sekitar $251 miliar pada tahun 2012. Ini diambil dari Gartner 2012. Nah, pengeluaran terbesar untuk alih daya berasal dari perusahaan-perusahaan domestik Amerika Serikat dalam menyediakan middleware, perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan aplikasi utama dengan sistem operasi yang dimilikinya, semacam software perantara. Nah, layanan integrasi perangkat lunak pendukung lainnya seringkali dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem perusahaan yang lebih besar.
Nah, sebagai contoh, pada Juli tahun 2012, Cemex, perusahaan semen terbesar di Meksiko, menandatangani kontrak alih-daya senilai 1 miliar dolar dengan IBM untuk masa 10 tahun. Berdasarkan persetujuan kontrak tersebut, tanggung jawab IBM meliputi pengembangan dan perawatan berikut: pengelolaan infrastruktur teknologi informasi di kantor pusat Cemex di Monterrey, Meksiko, dan seluruh dunia. IBM akan mengambil alih dan menjalankan sistem keuangan, akuntansi, sumber daya manusia. McDougall 2012. Berikutnya adalah perangkat lunak layanan berbasis cloud computing. Pada masa lalu, perangkat lunak atau software seperti Microsoft Word, Adobe Illustrator dibuat pada satu paket dan dioperasikan pada mesin tunggal. Namun saat ini kita akan lebih leluasa untuk mengunduh perangkat lunak tersebut dari situs web perusahaan penyedia perangkat lunak atau software, atau menggunakan software tersebut melalui layanan cloud computing pada internet. Perangkat lunak berbasis cloud computing dan data yang digunakan tersimpan pada server yang handal pada sebuah pusat pengolahan data berskala besar, serta dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar. Sebagai tambahan untuk perangkat-perangkat murah ataupun gratis bagi masyarakat maupun organisasi kecil yang disediakan oleh Yahoo maupun Google. Perangkat lunak perusahaan berikut dengan fungsi bisnis kompleks lainnya tersedia dalam bentuk layanan dari perusahaan penyedia perangkat lunak komersil. Ketimbang membeli atau menginstal program perangkat lunak, perusahaan-perusahaan yang berlangganan menyewa fungsi-fungsi tersebut dari layanan yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan perangkat lunak. Dengan metode pembayaran berlangganan maupun bertransaksi, layanan ini mengirimkan atau menyediakan akses kepada perangkat lunak dari jarak jauh seperti halaman web berbasis web, serta mengacu pada software as a service atau SaaS. Contoh terbaiknya adalah Salesforce.com yang menyediakan layanan perangkat lunak CRM berdasarkan permintaan pelanggan. Nah, bagaimanapun dalam rangka menjaga hubungannya dengan penyedia layanan alih daya outsourcing ataupun penyedia layanan teknologi lainnya, perusahaan memerlukan kontrak yang menyatakan perjanjian layanan atau Service Level Agreement (SLA). SLA adalah kontrak resmi antara pelanggan dengan penyedia layanan yang mendefinisikan tanggung jawab spesifik dari penyedia layanan, penyedia layanan serta tingkat layanan yang diharapkan oleh pelanggan. SLA umumnya menspesifikasi sifat dan tingkat layanan yang diberikan, kriteria pengukuran suatu kinerja, pilihan terhadap dukungan-dukungan yang perlu diberikan, pengawasan terhadap keamanan, serta pemulihan pasca bencana, tata cara kepemilikan perangkat keras dan perangkat lunak, serta pemutakhiran yang dapat dilakukan, dukungan kepada pelanggan, tagihan, serta kondisi-kondisi yang dapat membuat perjanjian tersebut batal. Nah, topik ini kita akan bahas pada sesi berikutnya. Berikutnya, kita akan membahas mashup dan aplikasi. Perangkat lunak atau software yang kita gunakan saat ini untuk keperluan pribadi maupun keperluan bisnis mungkin terdiri atas sejumlah besar program yang serba lengkap atau terdiri atas komponen-komponen yang dapat saling menggantikan dan terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang ada pada internet. Pengguna pribadi maupun perusahaan menggabungkan dan menyesuaikan perangkat lunak tersebut untuk menciptakan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta untuk mendistribusikan informasi kepada pihak-pihak lain. Nah, aplikasi perangkat lunak atau software yang dikasihkan dengan cara semacam ini disebut dengan mashup. Mashup, dasar pemikirannya adalah mengumpulkan sumber-sumber yang berbeda dan menghasilkan karya yang lebih hebat daripada keseluruhan aplikasi yang berdiri sendiri. Untuk menggunakan mashup, ketika Anda mempersonalisasikan profil Facebook atau blog dengan kemampuan menampilkan video atau tayangan presentasi. Nah, di sini mashup web mengkombinasikan dua atau lebih kemampuan aplikasi online untuk menciptakan aplikasi campuran yang memberikan nilai lebih bagi pelanggannya ketimbang sumber aslinya. Sebagai contoh, Zip Realty menggunakan Google Maps dan data yang disediakan oleh penyedia bisnis data real estate. Zillow.com untuk menampilkan layanan yang lengkap di bidang real estate untuk setiap kode pos yang dicari oleh pelanggan, dan Amazon menggunakan teknologi mashup untuk mengumpulkan deskripsi produk beserta profil penggunanya dari situs rekanannya. Berikutnya adalah apps. Apps adalah bagian kecil dari software yang dijalankan pada internet. Nah, komputer kita maupun tablet atau ponsel yang kita miliki umumnya dikirimkan lewat internet. Google menganggap layanan online diberikannya sebagai apps, termasuk perangkat kerja desktop yang berasal dari lingkungan Google Apps. Namun, apabila kita bicara tentang apps dewasa ini,
Sebagian besar perhatian ditujukan pada apps yang dikembangkan untuk platform digital mobil. Inilah apps yang mengubah smartphone dan telepon genggam lainnya menjadi perangkat komputasi serbaguna. Diperkirakan 1 miliar orang menggunakan apps di seluruh dunia pada tahun 2012. 32 miliar apps telah diunduh dan sebagian besar bersifat gratis atau dikenakan sedikit biaya, lebih murah ketimbang perangkat lunak pada umumnya. Dan 700.000 aplikasi yang tersedia untuk iPhone buatan Apple, dan jumlah yang hampir sama juga beroperasi pada sistem Android buatan Google. Kesuksesan pada platform mobil ini bergantung erat pada kualitas dan kuantitas apps yang tersedia bagi mereka. Apps mengikat pelanggan pada platform perangkat keras atau hardware spesifik. Semakin pengguna menambah jumlah apps yang pada ponselnya, biaya untuk beralih ke platform pesaingnya terus meningkat. Nah, beberapa apps dapat diunduh tanpa perlu mengunjungi laman web atau halaman web yang bersangkutan, tetapi banyak juga yang mengunjungi halaman webnya dengan akses kepada konten yang lebih cepat ketimbang browser tradisional. Pada saat bersamaan, apps yang paling banyak diunduh adalah permainan, berita, ramalan cuaca, peta, navigasi, jejaring sosial, musik, video atau film. Nah, namun terdapat juga apps untuk pengguna dari kalangan bisnis untuk memungkinkan dalam menciptakan atau mengedit dokumen, terhubung dengan sistem perusahaan, menentukan jadwal, menciptakan dan berpartisipasi pada pertemuan, memantau pengiriman, serta mengirimkan pesan suara. Ada juga sejumlah besar apps untuk e-commerce dan untuk menyimak dan membeli barang serta jasa secara online. Apps antara lain seperti kita lihat di Android ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak, itu merupakan apps pada Android. Baik, demikian sesi pembahasan 5.4 tentang tren platform terkini untuk software pada bab 5 infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.